you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... Halo Sobat Hijauannya, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk kesempatan kali ini kembali jumpa lagi sama gua di channel YouTube gua, jadi Teki Channel. Jangan lupa rekan-rekan Hijauannya untuk membantu subscribe, like, dan share-nya, serta kalau rekan-rekan Hijauannya ada hendak mau bertanya-tanya, silahkan isi kolom komentar. Nanti insya Allah mudah-mudahan gue bisa bantu jawab. Jadi untuk video kali ini gue mau coba bahas salah satu problem murai yang ada di penitipan murai batu gua RPM TP12SF. Nah, kali ini seperti contoh di sebelah murai gua ini, gua mau bahas soal problem murai batu yang cabut bulu. Nah, jadi kalau menurut gua murai cabut bulu itu terbagi 3 macam. Yang pertama itu cabut bulu dada atau bulu di bawah perut. Yang kedua murai cabut bulu sayap, dan yang ketiga adalah murai batu cabut bulu ekor. Nah, jadi kalau tiga-tiganya gue bahas, mungkin video akan panjang, jadi nanti akan gue pecah-pecah. Jadi untuk video kali ini gue mau coba poin yang pertama dulu, yaitu murai cabut bulu dada. Jadi sebelumnya menurut pengalaman gua, murai batu itu kalau punya problem cabut bulu itu biasanya penyebab yang paling inti adalah kelebihan over emosi. Jadi bukan kelebihan over birahi. Jadi yang ditanganin itu harus pertama-tama adalah emosinya. Jadi kita harus redam. Nah, untuk murai cabut bulu itu jadi untuk murai batu itu yang punya problem cabut bulu maupun bulu sayap dada, bulu sayap atau cabut bulu ekor, biasanya gua menanganinya ada 2 tahap. Ya, jadi yang tahap pertama itu biasanya untuk pertama-tama gue tanganin itu murai yang cabut bulu dada ataupun sayap ataupun ekor itu harus gue mandiin basah kuyup. Setelah basah kuyup, bagian bulu yang dicabut, kalau misalkan dia cabut bulu dada enggak gue cabut lagi, itu biasanya gue olesi langsung pakai media bawang merah. Jadi bawang merah dibagi 2, kita tinggal olesi. Lalu habis kita olesi bawang merah, kita olesi dengan lidah buaya, lendir lidah buaya. Kenapa gue pakai 2 media itu, bawang merah dan lidah buaya? Karena dari bau bawang merah dan bau lidah buaya, mudah-mudahan insya Allah burung akan jerah untuk mematuki kembali bulu-bulu yang pernah dicabutinya. Nah, jadi untuk murai batu cabut sayap yang pernah dicabutinnya itu, yang sudah patah-patah atau rusak, harus dicabutin dulu baru kita olesi. Kalau nggak dicabutin, dia tetap pasti mengarah bulu yang sudah rusak itu. Begitupun juga sama murai batu cabut ekor. Nah, jadi untuk kali ini gue mau coba bahas untuk poin yang pertama dulu, yaitu murai cabut bulu dada. Untuk murai cabut bulu dada biasanya faktor-faktor penyebabnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, biasanya murai yang biasa suka cabut bulu dada itu kebanyakan murai-murai yang muda. Pasti kebanyakan murai-murai muda. Nah, biasanya penyebabnya itu
Satu, biasanya murai perawatannya kurang konsisten atau kurang bagus, jadi kurang rutin, kayak misalnya pengumpulan kurang rutin, penyemburan kurang rutin, sampai pemberian ekstra puding pun kurang rutin, sampai akhirnya murai kekurangan nutrisi, akhirnya pelampiasannya dia nyabutin bulu dadanya. Dan ada juga faktor yang kedua itu, faktor penyebab yang kedua itu malah sebaliknya, murai itu dari muda itu udah kelebihan ekstra puding. Dari kecil sudah sering dijor, sering ini pemberian ekstra puding yang nggak terkontrol, akhirnya nggak seimbang antara pemberian ekstra puding dan penyemuran dan pengembunan serta mandi, akhirnya murai jadi over segala-galanya, akhirnya mencabuti bulu dadanya. Jadi untuk faktor penyebabnya yang seperti pengalaman saya biasanya seperti itu. Nah, untuk menanganinya, kalau saya untuk tahap pertama yang tadi saya sebutkan, memakai media bawang merah dan lidah buaya. Nah, untuk tahap kedua itu biasanya kalau penyebabnya cuma perawatan yang kurang konsisten, ya tinggal saya kembalikan ke perawatan yang konsisten, yang baik. Jadi pengumpulan mesti saya rutinkan, penyemuran mesti saya rutinkan, dan mandinya juga, pemberian ekstra puding juga kita atur kembali, dan insya Allah nanti seiring waktu murai akan stop cabut bulunya, bulu dadanya. Nah, yang kalau penyebabnya faktor yang kedua, kelebihan ekstra puding, ya jadi kita kembalikan lagi, kita atur kembali untuk pemberian ekstra pudingnya. Nah, mandinya harus kita buat tiap hari dulu. Dan kemungkinan seperti pengalaman saya, kalau murai udah pernah cabut bulu itu biasanya sensitif sama satu, sinar matahari. Jadi untuk penjemuran itu kita atur rutin, jangan sampai durasi yang lama-lama, cukup sekitar kurang lebih 20-30 menit. Nah, yang kedua, murai juga biasanya sensitif sama ekstra puding yang membuat suhu badannya naik seperti kroto dan ulat tongkong. Nah, itu harus ditiadakan dulu. Nah, dan yang ketiga, kadang ada murai cabut bulu itu sensitif sama air. Nah, seperti contohnya murai di sebelah gua ini, kebetulan titipan kawan gua. Nah, ini murai gua bilang rada kebangetan juga. Karena apa? Murai ini punya problem semua cabut bulu. Jadi dia bulu dada dicabut, bulu sayap juga dicabut, sampai bulu ekor pun dicabut. Tapi alhamdulillah kurang lebih 1 mingguan dengan tahapan-tahapan penanganan yang gue berikan ke murai batu ini, alhamdulillah sekarang sudah sembuh total, tinggal dikondisikan ke tahap selanjutnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk masalah cabut bulu. Poin yang pertama yaitu murai cabut bulu dada atau bulu di bawah perut. Untuk faktor-faktor penyebabnya dan faktor-faktor penanganan yang seperti biasa saya berikan ke murai batu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua rekan kicauannya, bisa dicerna dengan mudah, bisa membantu. Jadi insya Allah apa yang saya upload di channel YouTube saya soal serba-serbi perawatan murai batu bisa membantu semua rekan-rekan kicauannya dimanapun berada. Jadi cukup sekian dulu untuk bahasan murai batu. Poin pertama yaitu cabut bulu dada atau di bawah perut. Nanti berikutnya akan gue bikin video untuk mulai cabut bulu di sayap. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus di channel YouTube gue. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.